Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali hadir di majelis yang insyaallah mubarakah ini, tentunya untuk melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari Jumat pekan lalu sampai Jumat hari ini senantiasa menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang telah, sedang ataupun akan kita laksanakan, senantiasa menjadi wasilah turunnya keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan tentunya marilah kita sama-sama sanjung dan sajikan salawat dan salam keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam, Nabi yang dengan sekuat tenaga telah berjuang baik dengan jiwa, raga dan juga hartanya demi tegaknya agama Islam. Dan tentu seorang nabi yang kemudian rasa syukurnya selalu diejawantahkan atau beliau wujudkan dalam kesyukuran dan juga istighfar serta beribadah baik itu siang ataupun malam. Mudah-mudahan keteladanan beliau dan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus mengalir lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu pada hari ini, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, mari kita sama-sama memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang terus kita panjatkan kepada beliau juga dapat memudahkan kita untuk menjadi umatnya yang mudah untuk dikenali, yang mudah untuk dicintai dan disayangi oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga memudahkan beliau untuk memberikan kepada kita semua syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu sudah menjadi rukun dan juga syarat setiap khutbah Jumat agar selalu berwasiat, yaitu wasiat takwa. Untuk itu, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semaksimal mungkin dan juga sekuat tenaga untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi setiap larangan-larangannya tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak alasan dan juga tanpa banyak pertanyaan. Dan mudah-mudahan
dengan kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba Allah yang kelak memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat bagi kita untuk masuk atau agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan bertakwa. Dan insya Allah dengan bertakwa pula lah kita akan memperoleh bahagia dan juga selamat fid din wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tentunya kita sudah di penghujung bulan Rajab, di mana pada tanggal 27 Rajab berapa hari yang lalu kita semua peringati peristiwa yang sangat luar biasa yang telah Rasulullah Muhammad SAW alami, yaitu Isra Mi'raj. Dan tentunya sudah semua kita mafhum dan sudah kita semua ketahui bahwasanya Isra Mi'raj itu di dalamnya terdapat peristiwa yang sangat amat luar biasa, yaitu diterimanya perintah sholat 5 waktu. Selain juga menjadi pelipur lara atau pelipur duka daripada tahun kesedihan yang Nabi alami, yaitu pada sebelumnya telah kehilangan 2 sosok penting dalam perjuangan beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Thalib, yang kemudian menjadi personal garansi bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan hilangnya atau dipanggilnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kedua sosok tersebut kemudian membuat perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW kemudian agak tersendat. Dan disitulah kemudian para kaum kafir Quraisy melancarkan aksi-aksi yang sangat luar biasa untuk meneror Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar tidak melanjutkan dakwahnya untuk mengajak kepada tauhid, yaitu kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat luar biasa, dilakukan hanya semalam. Dalam satu malam digambarkan dalam sebuah ayat, yaitu surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada malam hari, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, dan kemudian kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Isra Mi'raj ini menjadi catatan penting bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu diperjalankan dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah hingga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tentunya jika mungkin dicerna secara akal nalar tidak akan pernah sanggup semua, bahkan seorang hamba untuk melaksanakannya hanya dalam semalam, butuh waktu berapa jam. Bahkan hari ini mungkin jika dengan pesawat pun tidak akan mungkin menandingi atau menyaingi bagaimana singkatnya perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama, Subhanalladzi, Maha suci Allah. Jadi dalam ayat ini kenapa diawali dengan Subhanalladzi, Maha suci Allah? Karena kemahasucian Allah ini tidak terbatas ruang dan waktu, bahkan tempat. Jadi Allah ini ingin menerangkan kepada kita semua, ingin menjelaskan kepada kita semua kemahakuasaannya. Jadi terserah Allah memperjalankan siapa saja, bahkan seorang hamba yang dicintainya, dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Dan ketika Nabi Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit yang ke-7, beliau dipertemukan dengan nabi-nabi pendahulunya,
yaitu dengan Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi wassalam, di mana di langit yang keenam Allah pertemukan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Nabi Musa sampai menangis ketika melihat Rasul Muhammad SAW. Nabi Musa mengira bahwa kaumnya yang banyak kemudian mendapatkan syafaat dari Nabi Musa, tapi ternyata jumlah umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada jumlah Nabi Musa, sehingga Nabi Musa merasa iri. Dan Nabi Musa digambarkan menjadi nabi yang paling vokal ketika melihat kemungkaran, nabi yang sering protes, bahkan nabi yang mengajarkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menawar jumlah solat atau rakaat solat atau waktu solat yang kemudian ditetapkan hingga 5 kali. Awalnya Nabi diperintahkan oleh Allah SWT dan menerima perintah sebanyak 50 waktu solat. Akan tetapi ketika kemudian dicegat oleh Nabi Musa alaihi wassalam di langit yang keenam, ditanya, apa yang kau dapat dari Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad? Kemudian dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah solat 5 waktu, ya, solat 50 waktu. Lalu apa yang disampaikan Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, umatku saja tidak sanggup untuk melaksanakan 50 waktu. Saya yakin umatmu pasti tidak akan sanggup. Maka mintalah kepada Allah agar dikurangi waktu solat untuk umatmu. Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengikuti apa yang disarankan oleh seniornya. Nabi Muhammad sampai bolak-balik 9 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya mendapatkan perintah solat hanya 5 waktu. Dan ini pun sebenarnya masih disangsikan oleh Nabi Musa alaihi wassalam. Saya yakin umatmu tidak akan sanggup wahai Muhammad untuk melaksanakan solat 5 waktu. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad merasa malu karena sudah bolak-balik 9 kali, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian solatnya tidak jadi 50 kali. Dan ini digambarkan dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan ini sahih. Maka kemudian sampai dengan hari ini kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan mungkin jika waktu itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW mau menuruti Nabi Musa untuk menghadap kembali agar 5 waktu itu bisa ditawar, barangkali hari ini sholat kita mungkin hanya 1 waktu atau 2 waktu, tapi tidak dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan betapa pentingnya kemudian perintah sholat ini yang sampai dengan hari ini menjadi pembeda bagi kita. Solat ini menjadi pembeda antara orang yang benar-benar muslim atau mukmin dengan orang yang munafikin. Itu bisa dilihat dari solatnya. Perintah solat ini sangat luar biasa, menjadi pembeda. Bahkan disebutkan solat ini jika dilakukan dengan benar-benar akan menjadi perisai bagi kita agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apabila hari ini kita dapati orang yang masih solat 5 waktu kemudian dia masih mencuri dan sebagainya, maka dipastikan solatnya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya amal ibadah bahkan solat kita itu kurang lebih ada 3 yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Hari ini mungkin kita ibadah atau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan keikhlasan, dengan keterpaksaan, lantaran hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Masih mending kalau itu dilakukan 5 kali dalam sehari. Ada juga muslim yang hari ini mungkin sholatnya hanya hari Jumat saja, seminggu sekali. Atau bahkan bisa kita sampaikan ada juga seorang muslim yang sholatnya setahun 2 kali ketika sholat id saja. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sholat jika dilakukan dengan benar itu akan benar-benar menjadi perisai bagi pelakunya. Dan syarat agar sholat kita diterima dan ibadah yang lainnya pula diterima, yang pertama adalah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Apa makna ikhlas? Makna ikhlas itu adalah melakukan kebaikan tidak berharap pujian ataupun tepuk tangan dari sesama manusia, akan tetapi hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Coba hari ini jika kita melakukan kebaikan
apakah kebaikan itu kita tujukan hanya untuk mendapatkan pujian dan tepuk tangan, maka itu bukan keikhlasan. Bahkan mungkin kita beramal, bersedekah dan sebagainya tanpa dilandasi dengan keikhlasan, maka itu akan sia-sia dan dijamin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat inilah yang kemudian nanti akan menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, landasi apapun ibadah kita dengan keikhlasan. Keikhlasan itu sekali lagi tidak berharap pujian dan juga tepuk tangan dari sesama manusia, akan tetapi hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kita kerjakan harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Karena sebaik apapun sholat, jika kemudian kita tidak masukkan rukun dan syaratnya, atau tidak sesuai dengan kaifiat ataupun syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang tata cara sholat, maka sholat kita pun akan sia-sia meskipun dilakukan dengan keikhlasan. Maka apapun yang kita kerjakan atau ibadah apapun yang kita kerjakan harus dilandasi, yang pertama dengan keikhlasan, yang kedua dengan ilmu pengetahuan. Maka hari ini jangan berhenti untuk mencari ilmu, baik ilmu pengetahuan yang tentang agama ataupun yang lainnya. Karena dalam salah satu asar disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kemudian menginginkan kehidupan yang baik, maka dia harus berilmu, apalagi kehidupan dunia. Kemudian barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat yang baik, maka wajib bagi dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin atau menginginkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat, maka dia juga harus berilmu. Maka hari ini jangan kemudian kita surutkan semangat kita untuk mencari ilmu-ilmu, untuk mengetahui ilmu-ilmu, apalagi tentang ilmu agama yang kemudian akan mengantarkan kita kepada akhirat yang di dalamnya ada surga dan neraka. Hari ini mungkin kalau kita tidak berilmu, kita tidak bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak, mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan tentunya kebaikan dan keburukan itu mengandung konsekuensi yang amat sangat luar biasa. Kebaikan tentunya akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala jika kemudian dilandasi dengan keimanan. Dan sebaliknya, keburukan apapun bentuknya akan mengantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan murka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan betul-betul untuk benar-benar kemudian mencari dan menggali apapun ilmu-ilmu yang kemudian dapat mengantarkan kita atau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kemudian mampu membawa dampak yang baik bagi dirinya ataupun bagi orang di sekitarnya. Kalau ibadah itu kemudian hanya untuk dirinya saja, maka itu bukan ibadah yang diterima. Dia sholat, dia beramal, akan tetapi dia tidak peduli dengan orang sekitarnya, itu sama saja bukan soleh. Ini mirip sekali dengan ciri-ciri orang soleh. Soleh itu adalah ketika kita mampu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak kita sebagai atau dengan sesama manusia. Maka ibadah yang kemudian mampu mengantarkan kita untuk mendapatkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kemudian dapat mendatangkan kebermanfaatan untuk diri kita dan juga tentunya untuk orang-orang di sekeliling kita. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Allah Muhammad SAW kita dapat ambil pelajaran bahwasanya pada setiap insan itu tidak ada kata putus asa bagi orang-orang yang beriman. Sangat amat luar biasa jika kita lihat perjalanan Nabi kita berdakwah di Makkah dan Madinah yang sangat luar biasa. Cobaan-cobaannya bahkan tidak hanya cobaan fisik tetapi juga dibully dan sebagainya, bahkan diteror, bahkan ingin dibunuh. Itu juga merupakan ujian yang sangat amat besar. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Beliau mengajarkan kepada kita sebesar apapun atau seberat apapun ujiannya, jangan pernah berputus asa karena kita punya Allah Subhanahu wa taala.
Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa Isra Mi'raj yang Nabi kerjakan mengajarkan pada setiap insan bahwa tidak ada kata putus asa dalam kamus orang yang beriman. Dan Allah perjalankan setiap kita dengan berbagai macam ujian. Dengan berbagai macam ujian. Dan tentu dengan ujian-ujian yang Allah berikan, pada hakikatnya mengantarkan seorang hamba pada derajat kemuliaan. Apabila ia mampu menjalankan kehidupan dengan kesabaran dan juga kesyukuran, serta membaikkan apa-apa yang diniatkan, kemudian disertai dengan sebaik-baik persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memberikan sebaik-baik penghambaan dan disertai dengan sebaik-baik kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kepasrahan itu dapat menjadi asbab atau menjadi sebab turunnya rahmat dan juga keridhaan yang menjadikan kita insya Allah selamat dan juga bahagia baik di dunia hingga kelak di keabadian. Itulah kemudian yang bisa kita ambil pelajaran daripada Isra dan Mi'raj yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW lakukan. Dan tentu kita harus menyadari pula bahwa dalam hidup ini jika bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita, maka apapun yang kita kerjakan akan sia-sia. Dan jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala di hati kita, maka hidup akan terasa hampa. Dan jika hidup hanya untuk bersenang-senang saja, maka bersiaplah kerugian sudah di depan mata. Bahkan mungkin di akhirat kita akan menjadi hamba yang merana. Dan jika hidup hanya untuk bersenang-senang saja, sekali lagi, maka hidup kita tidak akan pernah bermakna. Jadi dari pelajaran Isra Mi'raj yang Nabi kerjakan, mari kita sama-sama kemudian ambil pelajaran agar kemudian kita menjaga sholat kita, perbaiki sholat kita, dan tingkatkan kualitas sholat kita. Karena barang siapa yang kemudian mampu untuk memperbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki kehidupannya. Dan barang siapa yang diperbaiki kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, niscaya akan banyak memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah, diringankan untuk beramal soleh, kemudian diterima amal ibadah kita, diampuni dosa kesalahan kita, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat wa ya dafi'al balayat wa ya syafi'al amrad. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal umur wa khairal amal wa khairal ibadah wa khairal istiqamah wa khairal sihah wa khairal afiyah wa khairal najah wa khairal hayah wa khairal mamat wa sabit wa saqil mawazina wa haqiq imanana wa rfa' darajatina wa taqabbal min kulli ibadina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.